sendiri merupakan kependekan dari Baitul Mal wa Tamwil, yang artinya Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Terdiri dari dua fungsi, yaitu pertama Baitul Tamwil, yang artinya rumah pengembangan harta, yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro. Dua, ada Baitul Mal atau rumah harta, artinya menerima titipan, dana zakat, infak, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Saya ingin mendirikan BMT ini untuk meningkatkan kemajuan ekonomi syariah pada kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, saya juga bertujuan untuk meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi melalui sistem syariah. Saya dirikan adalah BMT Al-Huda, di mana Al-Huda sendiri artinya adalah petunjuk, yang artinya kedepannya BMT yang saya dirikan ini bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang ingin menyalurkan dana yang secara terpercaya dan tepat. Seperti slogan kita, yaitu amanah, tepat, dan terpercaya. Bentuk perusahaannya itu Baitul Mal wa Tamwil, bidang usahanya keuangan syariah. Lokasi perusahaannya sendiri di Gang Nanas, Candi Damai, RT 7 RW 3 Sungai Candi Kudus. Dan misi perusahaan saya yaitu visinya dapat mewujudkan kesejahteraan, keselamatan, perdamaian, dan keamanan dengan mengembangkan lembaga usaha BMT Al-Huda yang maju, berkualitas, terpercaya, amanah, transparan, dengan berlandaskan syariat Islam. Yang kedua yaitu misi. Misinya yaitu mengembangkan perekonomian bagi umat muslim, khususnya di Indonesia sendiri. Yang kedua, meningkatkan perekonomian syariah dalam bidang usaha. Yang ketiga, mengelola dana pinjaman dengan sistem pemutaran dana. Yang keempat, membudayakan bermuamalah secara syariah, atau yang bisa dikatakan berakhlak, jujur, amanah, dan adil. Yang terakhir, menjadi tempat bagi anggota untuk berinvestasi secara aman, nyaman, serta sesuai syariat. Kita akan membahas tentang aspek organisasi dan manajemen perusahaan. Yang paling penting dari organisasi di BMT yaitu yang pertama adalah rapat anggota tahunan atau bisa disingkat RAT. RAT sendiri ini biasanya dilakukan setiap tahun sekali yang dihadiri oleh semua anggota atau perwakilannya. Musyawarah ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam sistem manajemen BMT. Yang kedua ada Dewan Pengurus. Dewan Pengurus sendiri terdiri dari ketua, bendahara, dan sekretaris. Ketua sendiri fungsinya untuk memimpin rapat anggota dan rapat pengurus, memimpin rapat bulanan pengurus dengan manajemen, menilai kinerja bulanan dan kesehatan BMT Al-Huda. Sekretaris tugasnya yaitu membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari rapat anggota. Yang kedua, bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan. Yang ketiga, memberikan catatan-catatan keuangan. Lalu ada bendahara. Bendahara tentunya sudah tahu dengan jelas apa tugasnya, yaitu ia mengelola di bagian keuangan dari perusahaan BMT sendiri. Tanggung jawab mengarahkan dan mengevaluasi semua kegiatan yang berbau keuangan dalam BMT. Yang ketiga ada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Pengawas Manajemen. Dewan Pengawas Syariah sendiri mempunyai tugas utama dalam pengawasan BMT, terutama yang berkaitan dengan sistem syariah. Yang kedua, Dewan Pengawas Manajemen. Dewan Pengawas Manajemen merupakan representasi anggota terutama berkaitan dengan operasional kerja pengurus. Tentunya di sini ada dua pengawas. Yang pertama, pengawas bagian syariah untuk memastikan apakah produk-produk dalam BMT itu sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, ada Dewan Pengawas Manajemen yang mengawasi bagian manajemen perusahaan BMT sendiri. Lalu ada pengelola. Pengelola sendiri ada terbagi menjadi manajer atau direktur. Yang kedua ada bagian pembukuan. Yang ketiga ada marketing atau pemasaran. Yang keempat ada kasir atau teller. Yang kelima ada bagian customer service atau CS. Yang terakhir ada bagian debt collector. Untuk bagian manajer atau direktur itu
berfungsi memutuskan strategi dan taktik operasional dalam rangka melaksanakan keputusan pengurus atau keputusan musyawarah tahunan. Lalu ada pembukuan. Pembukuan itu bertugas sebagai membuat laporan keuangan, minimal meliputi laporan neraca, laba rugi, dan perubahan modal. Ketika ada marketing atau pemasaran, bagian ini yang berfungsi merencanakan sistem dan strategi pemasaran di dalam masyarakat agar dapat bisa memasarkan BMT Aluda dengan baik dan benar. Lalu ada kasir atau teller yang bertugas sebagai bagian keuangan setiap hari yang menyambut nasabah berkaitan langsung dengan bagian keuangan pada setiap hari. Kasir harus melakukan pembukuan dan penutupan kas. Lalu ada customer service yang tugasnya itu menyambut kedatangan nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan, memeriksa kelengkapan persyaratan, dan menerima dan menyetujui permohonan pembiayaan. Terakhir ada bagian debt collector. Debt collector sendiri ini sebagai tanggung jawab kepada kasir atas tugas-tugasnya melakukan penagihan tunggakan pembiayaan dan menerima titipan setoran tabungan. Di sini ada 7 produk yang saya buat. Yang pertama ada simpanan mudharabah atau SIMUD. Yang kedua ada simpanan mudharabah berjangka atau bisa disingkat SIMUD. Yang ketiga ada simpanan haji atau SIHAJI. Keempat ada simpanan umroh, ada simpanan kurban atau disingkat surban. Yang keenam ada simpanan Idul Fitri atau disingkat SIFITRI. Yang terakhir ada simpanan pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang bagian CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR sendiri adalah tanggung jawab perusahaan atau suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR yang pertama adalah melakukan santunan kepada anak yatim pada setiap hari Jumat, baik berupa uang, makanan, atau barang. Program ini tentunya akan bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Kedua, ada bantuan tiap bulan untuk orang-orang yang membutuhkan. Ini lebih seperti ke bantuan sembako atau baju-baju. Selanjutnya ada program mendirikan pondok pesantren yang akan dikelola oleh manajer CSR sendiri. Nanti saya akan membentuk manajer CSR khusus untuk mengelola semua kegiatan CSR. Salah satunya itu mendirikan pondok pesantren. Yang terakhir adalah kegiatan setiap hari Minggu melakukan kegiatan bersih-bersih di sekitaran kantor agar lingkungan di sekitaran kantor akan bersih sehingga orang yang ingin datang ke perusahaan akan senang. Nah, untuk proyeksi keuangan BMT Aluda saya akan menjelaskan melewati gambar tersebut. Proyeksi permodalan BMT terdiri dari simpanan pokok khusus, dan simpanan wajib yang senilai 175 juta. Komposisi modal terdiri dari BMI yang artinya Bank Muamalat Indonesia sebesar 15%. Yang kedua ada Pinbook yang artinya Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil sebesar 10%, dan yang terakhir adalah BMT Existing atau masyarakat sendiri yaitu sebesar 75%. Nah, yang kedua rincian penggunaan modal. Investasi BMI di BMT yang pertama digunakan untuk stimulan honor tenaga pendamping. Yang kedua, akomodasi pelatihan pengurus dan pengelola. Yang ketiga, hardware komputer. Yang keempat, satu counter. Yang terakhir, warkat atau perangkat admin, leaflet, dan banner. Yang kedua, modal penyertaan Pinbook digunakan untuk yang pertama SOM dan SOP, yang kedua software komputer, yang ketiga fasilitator atau trainer pelatihan pengurus, yang keempat fasilitator atau trainer pelatihan pelaksana. Nah, yang ketiga rincian modal berasal dari BMT Existing atau masyarakat. Yang pertama ada legalitas, yang kedua ada telepon atau fax, yang ketiga ada 8 meja dan 8 kursi, yang keempat sewa kantor 2 tahun, yang kelima ada gaji sumber daya manusia pengelola 8 orang dikali 3 bulan, di situ sudah tertera dengan jelas. Yang terakhir ada modal cash, jika ditotal semuanya mencapai 131.250.000.
Nah, yang terakhir adalah total keseluruhan modal. Yang pertama investasi PMI di PMT jumlah 26.250. Yang kedua ada modal penyertaan Pinbook sebesar 17.500.000. Yang ketiga ada modal penyertaan BMT sebesar 131.250.000. Total keseluruhan adalah 175 juta rupiah. Demikian adalah proposal perusahaan yang akan saya dirikan, yaitu PMT Akuda. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau tutur kata dalam penjelasan proposal PMT Akuda. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.